Orang dulu begitu hati-hati dalam urusan halal haram, Pak. Ketika mereka mau menerima makanan, minuman, rezeki, mereka mikir iki halal opo haram. Mereka nggak berani macam-macam. Maka jangan heran generasi penerusnya mereka menjadi orang yang hebat secara etika, secara moral. Pemahamannya gimana? Kita kalau makanannya, minumannya, rezekinya halal, maka mudah amal soleh. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau ternyata makanan, minuman, rezeki kita masih tercampur dengan yang haram, jangan harap putra putri kita menjadi putra putri yang soleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat, futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, pinasepuh, hadirin, hadirat, jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih, salat witir rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah kita, salat kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat jamaah rahimakumullah. Perkembangan zaman atau yang sering kita istilahkan dengan globalisasi ternyata membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kalau dampak positif, insya Allah kita tidak meragukan lagi. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah dampak negatif yang luar biasa adanya perkembangan zaman ini. Mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana dulu ketika panjenengan kecil dengan zaman sekarang, anak-anak kita, generasi muda kita. Kalau zaman dulu, anak-anak itu mudah dituturi wong tua, gampang dikandani orang tua. Walaupun tidak pakai dalil yang bermacam-macam, tidak pakai ayat Quran, tidak pakai hadis Rasul, tidak pakai argumen yang kuat, mereka begitu mudah mengikuti omongan orang tua. Tetapi zaman sekarang dengan berbagai macam dalil, dengan argumen yang kuat pun belum tentu anak-anak kita mudah mengikuti apa yang kita sampaikan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu diomongi orang tua, ojo mangan nambah melaku, gak payu rabi. Hanya ngomong begitu kita semua gak berani. Ojo lungguh bantal, udunen. Padahal secara logika tidak ada, gak nyambung, gak ada hubungannya. Tapi karena ini adalah omongan orang tua, ini adalah pitutur wong tua, akhirnya diikuti apa yang disampaikan orang tua kita. Coba kalau itu semua disampaikan ke generasi kita sekarang, mereka akan nanya dalilnya, mereka akan nanya logikanya di mana.
Bahkan kadang bantah Bapak Ibu. Gak payu rabi apa wong aku mangan mlaku ambek calon bojoku. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah kula panjenengan bisa membandingkan bagaimana zaman dulu dengan zaman sekarang. Contoh yang paling sederhana dan konkret terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana etika moral akhlak seorang murid pada guru itu pun sudah terjadi yang namanya degradasi moral dalam dunia pendidikan. Zaman dulu itu jangankan kok mau ngomong sama gurunya, papasan ketemu guru ndiluk Pak. Tidak berani ngangkat wajahnya, ini guru, saya harus tunduk pada guru saya. Loh, zaman sekarang ngomong Pak, apalagi era medsos ini, gurunya dianggap temannya. Etika moral kadang sudah mereka lupakan. Contoh di kampus, Masya Allah, kalau dulu ada mahasiswa-mahasiswi berduaan, ya, dosen mau lewat, buyar itu mahasiswanya Pak. Loh, sekarang ada mahasiswa-mahasiswi berduaan, dosen mau lewat, yang buyar dosennya. Sungkan. Loh, berarti kan yang buyar dosennya. Belum lagi etika komunikasinya, Masya Allah, kadang-kadang SMS, WA ke kita Pak. Pak, saya mau bimbingan hari Rabu jam 10, Bapak bisa? Loh, yang nentukan hari dia mereka Pak. Itu masih penting kadang-kadang, Pak, saya sudah bimbingan bab 4, kapan Bapak bisa nemui saya? Nah, coba mestinya kan kapan saya bisa nemui Bapak, ini enggak kapan Bapak bisa nemui saya. Ini saya balas sekalian, mau ketemuan di mana gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita gambarkan lagi banyak sekali degradasi moral yang terjadi dalam kehidupan generasi kita. Saya tidak berpikir muluk-muluk, saya hanya berpikir hari ini kita bisa jamaah di masjid ini, hari ini kita bisa taklim di masjid ini. Tapi 10 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, bahkan 1000 tahun lagi, pertanyaan kita, adakah yang meneruskan kita jamaah di masjid ini? Hari ini kita mendoakan orang tua kita, kita mampu dan mau. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mampu dan mau. Tapi 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, mampukah generasi kita mendoakan kita ketika kita sudah meninggal? Ngapunten, ini pertanyaan sederhana, tapi perlu kita pertimbangkan dengan adanya degradasi moral yang terjadi dalam kehidupan kita. Ngapunten, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ikut memikirkan ini atau tidak. Yang jelas kami di dalam dunia pendidikan ikut memikirkan bagaimana masa depan generasi kita. Kalau urusan pendidikan, keilmuan, insya Allah mereka bagus. Urusan gelar mereka gampang, gelar berderet-deret gampang, tetapi etika, moral, akhlak mereka itulah yang harus kita perhatikan betul. Karena mereka adalah investasi kita ketika kita sudah meninggal. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, pertanyaan sederhana, kenapa kok generasi kita bisa seperti itu? Kenapa kok terjadi degradasi moral dalam generasi kita? Maka salah satu faktornya adalah karena kita sudah tidak peduli lagi dengan halal haram, makanan, minuman, dan rezeki kita. Orang dulu begitu hati-hati dalam urusan halal haram, Pak. Ketika mereka mau menerima makanan, minuman, rezeki, mereka mikir iki halal opo haram. Mereka nggak berani macam-macam, maka jangan heran generasi penerusnya mereka menjadi orang yang hebat secara etika, secara moral. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar cerita ada orang yang menemukan buah hanyut di sungai, sudah terlanjur dimakan, dia mikir engkau nang haram sing tak pangan iki. Coba Pak, sampai mikir ke sana. Buah yang sudah hanyut di sungai ini kan sudah tidak ada pemiliknya kalau bahasa kita kan. Ini sudah halal, gak ada pemiliknya kalau bahasa kita. Tapi sama orang ini, jangan-jangan nanti haram ini. Dia cari pemiliknya itu Pak. Coba sampai segitunya Pak.
Ditelusuri sungai ini miliknya siapa? Saya pengen ikhlasnya, saya pengen ridhonya, biar yang masuk ke dalam perut kita ini barang halal. Dan betul ketika ketemu, Masya Allah ya, singkat cerita, itulah orang tuanya Imam Syafi'i. Loh, sebegitunya Pak orang tua kita. Maka jangan heran kalau generasi mereka menjadi generasi yang hebat. Dan ngapunten, ini bukan berarti hanya sekedar ngomong biasa, ngomong belaka, tidak. Karena Allah sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul. Ini yang dipanggil adalah rasul, tapi sebenarnya yang dipanggil adalah kita. Makanya Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa in kana muwajjahan alal anbiya fa inna umamahum tabi'alahum. Walaupun yang dipanggil ini adalah rasul, tapi sebenarnya yang dipanggil itu adalah umatnya rasul. Sehingga maknanya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, makanlah yang halal, terimalah rezeki yang halal, wa'malu sholihah, dan beramal sholihlah kalian. Ada hubungan kausalitas antara makanan, minuman, rezeki yang halal dengan amal sholih, Pak. Pemahamannya gimana? Kita kalau makanannya, minumannya, rezekinya halal, maka mudah amal soleh. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau ternyata makanan, minuman, rezeki kita masih tercampur dengan yang haram, jangan harap putra putri kita menjadi putra putri yang soleh solihah. Walaupun kita berdoa dengan kenceng, dengan khusyuk, ya Allah jadikanlah putra putri kami putra putri soleh solihah, tapi tiap hari dicekoi dengan rezeki yang haram, jangan harap Bapak Ibu. Rasulullah pernah menceritakan betapa ada orang musafir yang begitu jauh perjalanannya. Ngapunten, musafir itu doanya mustajabah. Ya, Rasulullah menceritakan seorang musafir ini perjalanannya jauh, mestinya secara konsep doanya mustajabah. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi sayang, wa mad'amuhu haramun, makanannya tercampur dengan makanan haram. Wa masyarabuhu haramun, minumannya tercampur dengan minuman haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya dibeli dari barang yang haram. Rasulullah menyindir orang itu dengan mengatakan, fa anna yustajabu bidzalik. Bagaimana bisa doa orang seperti itu dikabulkan oleh Allah? Maka sekali lagi hadirin, hati-hati dengan makanan minuman yang haram. Hati-hati dengan rezeki yang haram. Karena itu akan mempengaruhi kita dan generasi kita. Rasulullah menggambarkan al-ma'datu haudul badan, perut ini seperti telaganya badan. Wal uruku 'alaiha waridah, otot-otot urat syaraf yang mengalir ke seluruh tubuh kita, muaranya pada perut kita. Wa idza sahhat al-ma'datu, kalau perut ini isinya makanan, minuman, rezeki yang halal, sadarat al-uruku bisihah, otot-otot kita, urat syaraf kita juga bekerja dengan baik. Otot yang ke kaki bekerja dengan baik, sehingga kaki diajak melangkah ke masjid gampang. Urat syaraf yang ke bibir bekerja dengan baik, sehingga bibir ini diajak zikir mudah. Urat syaraf yang ke mata bekerja dengan baik, sehingga mata diajak ngelihat Quran anteng, Pak. Diajak ngaji anteng. Tapi sebaliknya, wa idza saqamat sadarat bisaqami, kata Rasulullah, kalau perut ini diisi dengan makanan, minuman, rezeki yang haram, sadarat bisaqami, maka otot-otot urat syaraf itu pun bekerja dengan jelek. Yang ke kaki bekerja dengan jelek, sehingga kaki diajak melangkah ke masjid berat. Yang ke mata bekerja dengan jelek, mata diajak melek. Ya, lihat pengajian, lihat Al-Quran berat, Pak. Nggak punten ngaji sebentar paling 15 menit ngantuk, Pak. Jagongan karo tonggo jam-jaman aman. Nggak punten, ini introspeksi kita, bukan hanya untuk panjenengan tapi untuk saya juga. Maka kalau kita mau introspeksi,
Mari kita lihat makanan, minuman, rezeki kita. Ini kalau kita terangkan banyak, apalagi zaman sekarang makanan, minuman yang beredar di masyarakat. Kalau kita mau hati-hati kehalalannya, Masya Allah banyak sekali Pak yang meragukan. Contoh sederhana, air minum dalam kemasan AMDK itu, kalau kiai dulu ditanya, "Yai, apakah AMDK ini halal?" Mereka dengan tegas mengatakan halal. Wong iku air sumber. Itu dulu. Tapi kalau sekarang AMDK, air minum dalam kemasan itu melalui treatment, melalui filterisasi, penyaringan, dan salah satu yang biasa dipakai oleh industri AMDK adalah menggunakan karbon aktif. Karbon aktif itu bisa dibuat dari tempurung kelapa, bisa dibuat dari batu bara, bisa dibuat dari tulang binatang. Kalau dari tempurung kelapa tidak masalah, itu nabati. Rumus dalam hukum Islam, nabati semuanya halal, kecuali yang memabukkan dan membahayakan. Kalau karbon aktif itu dari batu bara tidak masalah, itu bahan tambang. Tapi kalau sudah karbon aktif itu dari tulang binatang, maka pertanyaannya binatang apa? Kalau babi berarti haram, kalau sapi berarti belum tentu halal Pak. Nyembelihnya bagaimana? Karena syariat Islam ada aturannya sendiri bagaimana agar daging sapi itu halal. Sementara sembelian-sembelian kita yang beredar di masyarakat kita belum tentu. Ini insya Allah nanti ada tema sendiri tentang halal haram nanti. Karena panjang lebar ini, kebetulan kami di sertifikasi halal, tahu bagaimana di lapangan ini bagaimana. Ini kalau tidak disampaikan ke masyarakat, maka kita sebagai konsumen sering dibujuki oleh produsen. Ya. Makanya sekali lagi, mari kita hati-hati makanan, minuman, rezeki kita jangan sampai tercampur dengan yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita, generasi kita mudah untuk melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qadi wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.